Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man bi atharihi iqtafa. Wa ba'du, hadaratil asatidah wa ustadatil muhtaramin, ayyuhal tullab wa talibat, abna'i wa banati al-mahbubin, rahimakumullahu ajma'in. Pada pagi hari ini kita akan memulai kuliah umum kepondokan, disingkat menjadi KUKP. Ini adalah salah satu kegiatan dari sekian kegiatan yang ada dalam program orientasi studi dan pengenalan kampus Pondok Pesantren Al-Mastugiyah yang disingkat menjadi prospek. Program orientasi studi dan pengenalan kampus. Sebelum saya memaparkan pada babak pertama ini apa yang harus disampaikan kepada anakku, saya akan memberikan catatan perbaikan terlebih dahulu. Yang pertama, saya minta anak-anakku belajar memahami etika dan etiket, akhlak dan adab, akhlak dan tata krama yang berlaku di setiap tempat. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqam. Setiap kata dan kalimat ada tempatnya, dan setiap tempat ada kata dan kalimat yang sesuai. Ketika anak-anakku ada dalam satu majelis pertemuan, majelis ihtifal, maka yang boleh berbicara adalah yang ada di depan. Yang lain jangan berbicara sendiri-sendiri. Itu etiketnya dan itu etikanya. Kita jangan sampai kalah dibandingkan dengan orang barat yang kata kita mereka kafir. Tapi dalam hal etika dan etiket mereka betul-betul memperhatikan. Kalau sudah ada pertemuan pada jam sekian, anggap jam 9, itu 15 menit sebelumnya sudah datang. Tepat jam 9 dia acara sudah dimulai. Sebelumnya ribut biasa karena belum dimulai. Secara etika dan etiket dia tidak melanggar. Tetapi begitu acara dimulai, mereka diam. Masa kita yang mukmin kalah dengan yang kafir? Malu kepada Allah. Mari kita mulai, kita belajar, dan kita bisa. Anak-anakku semua adalah orang-orang yang terpelajar,
orang-orang yang beradab, berangkat dari keluarga yang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi saya minta dalam setiap pertemuan ke belakang dimanapun ikuti etiket yang berlaku. Sama halnya dengan ketika kamu di masjid, masa masjid dijadikan tempat bergurau, masa masjid dijadikan tempat teriak-teriak, masa masjid kita buangi sampah semau kita. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak beretika, tidak berakhlak, dan juga tidak beretiket, tidak beradab, dan tidak bertata krama. Yang kedua, catatan perbaikan dari saya. Ketika ada Al-Quran dikumandangkan, berusahalah untuk mendengarkan dengan baik. Kamu jangan terusik, terganggu oleh teman kamu yang di sebelah kanan atau sebelah kiri yang mengajak ngobrol. Jangan. Kalau semua orang, ya semua individu itu memperhatikan Al-Quran, tidak ada yang ngobrol. Nikmati suara yang dikumandangkan oleh qori. Jangan suaranya yang kamu pandang dan perhatikan, tetapi kalimat-kalimat kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah yang sedang dikumandangkan. Apalagi kamu bisa memahami maknanya. Ketika kamu anak-anak punya tugas seperti itu, percayalah dan yakinlah bahwa apa yang kamu dengar dari bacaan Al-Quran akan mendatangkan rahmat Allah yang luar biasa, akan mengalirkan kasih sayang Allah kepada jiwamu. Itu janji Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah, la'allakum, mudah-mudahan kamu sekalian turhamun, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kalau kepada Al-Quran kamu tidak percaya, lalu kepada siapa kamu mau percaya? Yang ketiga, ketika lagu himne dikumandangkan, itu himne artinya pujian. Kita boleh memuji, yang penting tidak dijadikan Tuhan. Memuji orang tua, memuji orang yang memberikan kebaikan kepada kita, boleh. Termasuk memuji pondok, tempat kita mengikuti pendidikan, tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu, boleh. Nah, ketika lagu himne supaya khusyuk, supaya tenang, ya, dan nikmati serta hayati makna yang dikandung dalam bait-bait lagu yang kamu lakukan secara bersama-sama. Seperti kata-kata ibuku, itu saya ingat dulu ketika kecil baru lulus SD. Saya diantar dengan sepeda oleh ayah saya untuk mondok. Padahal keinginan saya waktu itu mengikuti
mengikuti saran guru-guru saya di kelas 6 SD, sip. Bahkan kita tamat SD, asal SMP. Ini bahasa Madura ini ya. Kamu kalau sudah tamat SD, masuk SMP. Setelah SMP masuk SMA. Nanti masuk ke kedokteran. Kamu pandai. Nah, ilmu berhitung kamu bagus. Ilmu hayat itu sekarang namanya biologi, bagus. Ilmu pasti alam kamu juga bagus. Jadi dokter kamu nanti. Kalau bayangkan, mekar telinga saya. Karena guru memuji murid. Tapi sampai di rumah ketika ijazah sudah dipegang, kamu harus mondok. Kamu nak, kata ibu saya, boleh jadi apa saja. Jadi dokter boleh, jadi hakim boleh, jadi jaksa boleh, jadi apa saja boleh. Yang penting kamu jadi anak yang soleh, anak yang baik. Sekarang kamu mondok supaya kamu bisa menjadi anak yang soleh. Saya ikuti, hasilnya alhamdulillah. Sekarang saya ada di tengah-tengah anakku semua, alhamdulillah. Jadi menghayati lagu Pindah Pondokku kesana arahnya, supaya antara seorang santri dengan pondoknya ada irtibat, ada hubungan, ada keterkaitan yang terus harus dihidupkan. Saya dengan Pondok Al-Amin, saya dengan Pondok Gontor, saya dengan beberapa kiai yang saya benar-benar ngaji kepada mereka, selalu saya bangun hubungan secara batin. Berdoa untuk mereka, kirim Fatihah untuk mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itulah saya minta anak-anakku ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Perhatikan apa yang boleh kamu lakukan dan apa yang tidak boleh. Sebelum saya mulai, sudahkah kamu siap dengan kertas? Sudahkah semua bawa pulpen? Baik. Sebelum saya mulai, saya akan absen dulu. Apakah semua santri ini sudah diabsen atau belum? Kan Ustaz? Secara besar, secara besar. Sudah atau belum ini absen? Sekarang guru-guru sudah absen atau belum? Ustaz Rahman ya? Oh, Rizki Ramadan. Ramadhani ini Nabi seluruh zaman di Kanfaza Iqbal Abdullah itu baca. Oh, asal bikin.
Dan Ustaz kan maju kesulian ayo Ustaz kesulian Ustaz ayo lama belum Ustaz tolong dibuat teruskan Bapak. Baik, anak-anakku yang saya cintai, telah menjadi sunnah di pondok kita setiap awal tahun pelajaran diadakan kegiatan prospek, program orientasi studi dan pengenalan kampus. Dinamakan demikian karena program ini menggambarkan segala sesuatu yang akan dihadapi dalam 1 tahun yang akan datang. Isi pokoknya ada 3. Yang pertama adalah perkenalan ke dalam. Keluar, meluas dan menyeluruh. Yang kedua adalah penyegaran semangat. Dulu biasanya disebut dengan istilah perpeloncoan. Maka yang mengikuti acara ini adalah semua santri, baik yang baru maupun yang lama. Sedangkan yang ketiga adalah penjelasan tentang jangka dan program pondok ke depan. Mengapa anak-anakku termasuk juga para guru harus mengenal pondok, tempat kita hidup, tempat kita belajar, tempat kita mengajar? Jawabannya agar tidak salah mengerti, agar tidak ada yang salah paham. Orang yang salah paham boleh jadi dia akan memusuhi pondoknya. Orang yang salah mengerti boleh jadi dia akan memanfaatkan pondoknya untuk kepentingan pribadi. Agar itu tidak terjadi, maka diadakanlah perkenalan, maka diadakanlah ta'aruf yang kita singkat menjadi prospek pada setiap awal tahun pelajaran. Pepatah Arab mengatakan
manusia bisa menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia tidak mengerti. Oleh sebab itu, anak-anakku, dalam 3 hari ini harus benar-benar paham apa pondok pesantren Al-Masdukiyah itu, siapa yang punya. Nanti kalau ditanya jangan salah jawabannya. Pondok ini amanat dari siapa? Apa isinya? Apa partainya? Hendak kemana pondok ini menuju? Bagaimana cara hidup di dalamnya? Mengapa demikian? Apa yang harus diambil daripadanya? Apa yang diminta? Apa pula yang dicari? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Salah satu pertanyaan tadi saya ulangi. Siapa yang punya pondok ini? Ya, kamu kalau nggak bisa menjawab diam, ikuti saja nanti. Yang jelas, pondok ini merupakan ide yang dicetuskan oleh almarhum Kiai Haji Badri Masduki. Beberapa tahun sebelum berdiri, beliau sudah pernah menyampaikan cita-citanya. Ingin punya pondok yang dikelola dengan baik seperti pondok modern Gontor. Baru pada tanggal 8 Juli 1998 ide beliau mulai dirintis dan diwujudkan. Bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1419. Apakah lalu Kiai Badri yang punya? Tidak. Karena tanah tempat pondok ini berdiri merupakan tanah wakaf. Tanah yang sudah diwakafkan otomatis sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang berdiri di atas ini, di atas tanah ini, sudah bukan menjadi milik pribadi, milik ahli waris, tetapi sudah menjadi milik Allah yang amanatnya berada di atas pundak kita semua.
Semua orang Islam punya kewajiban untuk mengembangkan tanah-tanah wakaf sesuai peruntukan wakafnya. Kebetulan saya, keluarga saya, para guru, para ustadz dan ustadzah, serta anak-anakku semua ikut memikul amanat ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan untuk mengembangkan pondok ini sesuai dengan amanat pencetus dan sesuai dengan peruntukan wakaf yang diberikan oleh almarhum Kiai Haji Badri Masduki. Karena itu anak-anakku, jangan sampai kalian ini datang ke pondok dan masih salah faham, masih salah alamat, masih salah pengertian. Pergi ke pondok tujuannya mencari pekerjaan, salah. Pergi ke pondok hanya mencari titel, keliru. Hidup di sini hanya untuk memperkaya diri, jelas keblinger. Karena Pondok Al-Masdukiyah adalah tempat beramal, tempat mengabdi, tempat berjuang, tempat berkhidmat dalam rangka i'la'u kalimatillah, menegakkan agama Allah melalui lapangan pendidikan. Mungkin saja ada di antara anak-anakku dan juga wali dari anak-anakku yang pasrah, masa bodoh. Sudahlah anak saya masal Masdukiyah sudah. Boleh jadi ada. Namun demikian saya tetap minta baik santri maupun wali santri sedikitnya tahu hendak kemana pondok ini. Kalau kita biarkan orang menganggap pondok dengan anggapan yang salah, maka berdasarkan pengalaman pada akhirnya santri dan juga walinya bukan lagi mencintai pondok tetapi membenci pondok. Dulu ada wali santri yang rajin ingin memasukkan barang ke pondok dan dilakukan secara langsung. Kemudian setelah tahu tidak boleh, dia marah. Dikira yang jualan barang di sini adalah pengasuh atau istri pengasuh. Padahal unit-unit usaha yang ada semuanya kembali ke pondok. Dia kecewa, akhirnya anaknya berhenti. Ini salah satu contoh
salah paham terhadap pondok. Mudah-mudahan anakku semua termasuk orang-orang yang mengerti betul tentang Pondok Al-Masduqiyah, kemana arahnya dan apa yang ada di dalamnya, apa yang harus dicari, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu ikutilah kegiatan KUKP ini yang merupakan bagian daripada prospek. Baik, prospek yang sudah kamu ikuti, pertama adalah Porseni, Pekan Olahraga dan Seni. Itu pengenalan pertama yang kamu ikuti dengan berbagai perlombaan yang ada. Maka anak-anakku yang baru hendaknya mengerti apa yang kamu lihat ketika Porseni, itu pula yang akan kamu ikuti selama 1 tahun belajar di pondok ini. Berulang lagi pada tahun berikutnya sampai kamu tamat. Kemudian kemarin kamu ikuti ada apel tahunan, di mana di dalamnya ada khutbatul ash yang singkat dan padat, diikuti dengan parade barisan yang terdiri dari beberapa konsulat. Ini mumpung saya ingat, saya minta kepada para ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan bisa lama belajar dan mengajar serta mengabdi di pondok ini untuk aktif membimbing menjadi musyrif dan musyrifah marhalah dari sejak kelas 1 sampai kelas 6. Tolong ini terus dikawal, dan saya berharap adanya organisasi konsulat yang berdasarkan kedaerahan bisa menjadi organisasi yang solid, yang utuh, bukan sulit ya, solid. Beda, sulit itu sukar, tapi ini solid, yang utuh, yang kokoh, yang kuat, untuk menggerakkan santri di tiap daerah supaya bisa menjadi tatapan baik oleh masyarakat. Kalau santri di tiap daerah tampil di tengah masyarakat dengan profil yang menarik, dengan tampilan yang menarik, maka dengan sendirinya semua santri menjadi brosur pondok yang hidup. Kalau brosur itu menarik, maka dengan sendirinya akan banyak santri tertarik untuk mondok di sini, seperti kamu mondok di sini. Jadi saya minta organisasi konsulat bukan hanya setiap awal tahun pelajaran baru ada gerakan, baru ada kegiatan, tetapi diusahakan pada momen-momen tertentu supaya ada kegiatan yang berbasis kedaerahan dalam rangka menumbuhkan soliditas, keutuhan dan kekompakan untuk bisa melahirkan santri-santri yang profilnya di tengah masyarakat benar-benar menarik.
Tadi saya menyinggung ada orang yang menganggap pondok itu dijadikan alat untuk memperkaya diri pengasuh, untuk memperkaya diri guru-guru. Anggapan tersebut jelas keliru, jelas salah. Sejak awal berdirinya pondok, pengasuh tidak pernah menerima pembayaran. Bahkan pengasuh memberi dari kantongnya sendiri, di samping membuat usaha supaya pondok ini terus hidup. Ini tidak perlu saya ceritakan, tetapi ada seorang guru yang dari awal berdiri terus setia membantu pondok ini. Cuman kebetulan beliau masih dalam keadaan sakit, tetapi pikirannya masih segar, yaitu Ustadz Ahmad Baidowi Jama. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Kamu bisa tanya kepada dia, bagaimana pondok ini awal berdiri dengan santri lebih kurang 28 orang. Ya, makannya ditanggung gratis. Ya. Dengan melibatkan beberapa orang guru, sebagian tinggal di dalam, sebagian lagi ada di luar, sampai terus berkembang tahun demi tahun seperti yang kamu saksikan sekarang. Itu semua berawal dari pengorbanan, dan adalah tidak mungkin bagi saya dan keluarga saya untuk memperkaya diri dari pondok ini. Kalau bisa, kami ingin terus memberi, give, to give, bukan to take, mengambil dan mengambil. Selama hayat masih dikandung badan, insya Allah kami akan terus menerus berkorban untuk membela pondok ini, untuk memajukan pondok ini sampai husnul khatimah, demi i'la'u kalimatillahillati hiyal ulya, dalam rangka menegakkan agama Allah yang maha luhur dan maha tinggi. Dengan adanya prospek ini, saya berharap anak-anakku bisa memandang pondokmu ini dengan pandangan yang benar, bukan pandangan yang setengah-setengah, yang parsial, tetapi dengan pandangan yang utuh. Sehingga kehadiran anakku di sini pun adalah dalam rangka beramal sebagai penuntut ilmu. Dan bila waktunya sudah sampai, kamu bisa meneruskan amalmu di tengah masyarakat dan secara tidak langsung tetap membantu pondok, atau mungkin ingin tetap mengabdi dalam pondok, silakan. Ini tempat terbuka untuk mengabdi, berarti pengabdian secara langsung di dalam pondok.
Yang ada di pondok di sini sekarang ada Ustadz Baidowi bersama istri Ustadzah Qurratul Aini, ada Ustadz Masduki, ya. Ada Ustadz Rifai, ada Ustadz Ahmad Tijani, ya. Dulu ada Ustadz Ahmad Zakri, ya, hanya pindah tempat. Ada juga Ustadz Affan, hanya pindah tempat, tetapi mereka semua tetap mengabdi di pondok ini. Jadi pondok ini adalah milik Allah dan amanatnya ada di atas pundak kita semua. Baik, ini saya lihat ada beberapa santri sudah ngantuk ini. Tegang, waktunya sudah dari tadi pukul 9.45, sekarang sudah pukul 10:26. Masih ada waktu, tenang. Baik, supaya kamu tidak ngantuk, istirahat sebentar. Ayo berdiri semua. Berdiri biar tidak ngantuk. Baik, boleh silakan kamu gerakkan badan biar tidak sepaneng ya, biar tidak tegang. Gerakan yang bagus dan bisa mengencerkan perjalanan darah dalam tubuh kita adalah jendela langit. Nah, ini namanya membuka jendela langit, tarik terus ke atas. Kedua lengan dempet dengan telinga. Tarik ke atas sampai habis. Baik, sesudah itu kap kepala. Taruh di depan dahi, jangan disentuhkan ya. Ya, sebentar aja, sebentar. Baik. Ulangi lagi, buka jendela langit. Baik, lengannya dempet dengan telinga, lurus ke atas. Baik, turun ke bawah, ke dahi lagi, namanya kap kepala. Beri jarak sekitar 2 atau 3 cm. Baik, cukup, naik lagi ke atas, buka jendela langit. Biarkan terus ke atas ya. Baik, sekarang turun lagi kap kepala. Baik, lepas kedua tangan, tetap berdiri. Ada teman, ya, istrinya itu teman Nyai Zulfa di Pondok Bahrul Ulum Jombang. Suaminya sakit, katanya saraf kejepit. Dokter memvonis harus operasi. Saya bergerak datang ke rumah dia, iyadah, nyambangi orang sakit, dan saya berikan latihan seperti yang saya berikan kepada kamu. Alhamdulillah, penyakit saraf kejepitnya sudah sembuh.
tidak perlu operasi dan tidak perlu lagi minum obat yang dibeli dengan harga yang mahal. Maka anak-anakku harus pandai menjaga kesehatan. Sudah, stop. Baik ketika kamu masih sehat seperti sekarang maupun nanti setelah kamu berumur. Kalau tidak, artinya kamu tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik, maka akan berakumulasi ketidaksehatan dan memicu timbulnya penyakit. Dan kalau sudah sakit, tabungan yang kita punya akan habis untuk mengobati penyakit kita. Karena itu anak-anakku semua, jadilah orang yang sehat. Berikhtiarlah untuk sehat. Ya, ikhtiar ketika kita sehat itu murah. Modalnya hanya kemauan dan semangat serta diikuti dengan latihan dan menjaga pola makan. Baik, contoh sekarang yang tidak sehat. Makan mie instan. Itu tidak sehat. Dengarkan. Sudah, gak usah dicatat sudah. Saya akan cerita. Di Besuk ada seorang pengusaha slab Cina. Ya. Dia punya anak perempuan, jadi menantu pengusaha besar di Jakarta, pemilik PT Indofood Sukses Makmur. baik, sudah cukup. Dengarkan. Kalau tepuk tangan apa yang saya ceritakan. Jadi ini pemilik Indofood Sukses Makmur, perusahaan yang memproduksi bermacam-macam mie, menguasai pasar Indonesia sampai 70%. Antara lain mereknya ada Indomie, ada mie sedap, ada lagi super mie. Itu semua sekarang sudah menjadi milik Indofood Sukses Makmur. Apa kata si pemilik kepada besannya? Koh, Ci, kau itu yang bapak, Ci yang perempuan. Saya haramkan diri saya, istri saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya sampai 7 keturunan untuk makan mie. Saya ulangi, saya haramkan anak-anak saya, istri saya, istrinya 1, anak-anak saya, cucu-cucu saya sampai 7 keturunan untuk makan mie. Jadi media produksi dia iklankan di berbagai media, di televisi, di media sosial, di majalah, di surat kabar, supaya orang rame-rame beli mie. Tetapi mengharamkan keluarganya makan mie. Kenapa? Karena makan mie dia ngerti dan sadar tidak sehat. Jadi kamu oleh dia dicukucu. Kamu dibohongi, kamu ditipu, kena prank. Prank apa prank? Prank apa prank gitu? Prank ya? Kamu kena prank.
kena bohong, ditipu oleh dia itu. Dia bisa menguasai 70% pangsa pasar mie di Indonesia. Awalnya 90%. Ditegur oleh KKPU, komisi pengawas usaha gitu loh, persaingan usaha, komisi pengawas persaingan usaha, karena terlalu besar hanya dia turunkan menjadi 70%, 30% diambil oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti Wing Food ya, yang memproduksi berbagai mie juga. Lagi ini kamu kok diberitahu begini masih mau makan mie. Jangan kamu diprank itu oleh mereka itu. Dia kaya raya, kamu sudah gak kaya, sakit-sakitan lagi. Maaf kalau perempuan biasanya nanti efeknya timbul penyakit kanker. Kanker serviks, kanker payudara, kanker rahim dan sebagainya. Ya. Kalau laki-laki nanti kankernya di mana? Biasanya kanker prostat, kanker hati, juga bisa kanker otak. Naudzubillah. Maka di pondok ini tidak ada yang menjual mie instan, betul? Ya. Baik, sudah. Sekarang duduk kembali. Untuk menghemat waktu, ya karena banyak materi mau disampaikan, tolong kepada panitia penyelenggara penanggung jawab KUKP untuk membatasi pembukaan acara ya seperti tadi itu. Jadi tidak semua babak harus diikuti dengan pembukaan, kemudian lagu pondokku dan seterusnya, termasuk baca sholawat. Tidak semua, tolong nanti dilihat yang mana saja yang perlu supaya waktu tidak habis. Karena tadi saya mulai ini jam 9.45, berarti 45 menit habis untuk yang lain-lain. Baik, sekarang saya akan memberikan pemaparan tentang riwayat berdirinya pondok. Saya sampaikan pelan-pelan, kamu dengarkan saja dengan baik, tidak ada yang berbicara, yang bisa mencatat dicatat. Menurut riwayat, mula-mula ada seorang kiai kemudian datang beberapa orang santri yang ingin mengenyam. Maaf, ada acara. Atau ingin belajar ilmu dari si kiai tadi. Semakin hari semakin banyak santri yang datang. Akhirnya tak dapat lagi mereka tinggal di rumah kiai. Lalu timbul inisiatif untuk mendirikan pondok, yaitu unit kecil bangunan atau dangau atau kombongan.
atau surau. Biasanya dibangun di sekitar rumah kiai atau di sekitar masjid. Itulah asal mula berdirinya pondok. Kemudian namanya terus berkembang menjadi pondok pesantren, ada lagi pondok modern, ada lagi pondok pesantren modern, ada lagi pondok salaf, ada pula pondok pesantren salafiyah, dan berbagai nama lainnya. Jadi yang membikin pondok itu ialah santri-santri sendiri. Bukan kiai yang mendirikan. Bukan kiai yang membikinkan. Kalau bikin pondok atau bangunan pondok dulu, lalu pasang iklan, lalu pasang advertensi, cari murid kemana-mana, bahkan dengan cara-cara yang kurang terpuji, yaitu bertengkar antara satu pondok dengan pondok lain karena rebutan santri. Itu namanya hotel yang cari penyewa, yang cari penghuni, yang cari penumpang. Hotel itu disewakan, penghuni membayar sewanya, hidup seenaknya di dalam kamar yang dia tinggali, dan setelah selesai dia pulang meninggalkan kotoran dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya hotel. Sedangkan pondok bukan hotel. Pondok adalah kepunyaan bersama. Tapi bukan berarti lantas kita boleh bagi-bagi. Masing-masing mengambil yang dimauinya, masing-masing mengambil sesukanya. Bukan. Bukan itu. Tidak dan tidak itu. Sekali lagi, pondok bukan hotel. Ya, kamu udah bisa merasakan bagaimana kebersihan kamar kamu itu diurus oleh kamu sendiri. Tidak memerlukan jongos, tidak memerlukan pekerja atau kuli yang membersihkan kamar kamu. Kamar kamu kebersihannya ada di tangan kamu, di tangan santri sendiri. Maka setiap datang santri baru berarti tambah satu orang anggota baru yang turut serta bertanggung jawab terhadap keberesan pondok. Kalau kamu membayar iuran bulanan,
Iuran itu bukan untuk sewa. Iuran itu bukan untuk upah, tetapi untuk kepentingan operasional pondok yang kembali kepada santri-santri sendiri. Contoh, kamu lihat sekarang, ada di mana kamu sekarang? Ada di auditorium, betul? Apakah di sini gelap? Terang? Berarti ada lampu, ada listrik. Listrik bayar atau tidak? Nah, kita bayar ke PLN tiap bulan, lebih kurang 20 juta. Jadi kamu iuran itu untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk kepentingan kiai, bukan untuk kepentingan guru, bukan, tapi untuk kepentingan santri. Inilah yang disebut self bird reaping system. Self bird reaping system, yaitu sama-sama membayar iuran dan sama-sama memakainya. Dari kita untuk kita. Baik, di dalam pondok pendidikan yang utama adalah pendidikan kemandirian. Di pondok kamu diajari dan dididik untuk al-i'timadu 'alan nafsi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan self help. Self help. Dalam bahasa Belanda sama, hanya tulisnya berbeda. Self help, yaitu tidak menggantungkan diri kepada orang lain, melainkan kepada diri sendiri. Kalau kamu setelah mondok bisa membangun karakter al-i'timadu 'alan nafsi, sadarilah bahwa karakter ini adalah kunci keberhasilan anak-anakku. Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najahi. Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najahi. Jadi anak-anakku, kamu ada di pondok, dilatih untuk bisa mengatasi masalah yang kamu hadapi. Bukan lari dari masalah. Hadapi masalah itu, atasi. Punya baju kotor, gak usah merengek-rengek. Ambil, bawa ember, bawa timba, pergi ke kamar mandi, dicuci, dijemur. Setelah kering diambil, dilipat yang rapi dan bagus, dimasukkan di dalam lemari. Terus begitu kamu berlatih mandiri. Bahkan lebih dari itu,
anak-anakku juga dilatih di pondok ini bukan hanya menolong diri sendiri, tapi juga menolong orang lain tanpa diminta. Ada teman sakit, ayo dah munculkan empati dalam hati. Ini anak perlu ditolong. Saya ambilkan nasi di dapur, saya ambilkan air supaya dia bisa terpenuhi kebutuhannya tanpa harus minta tolong. Maka dari itu di sini kamu dilatih mengurus diri sendiri, pegang keuangan sendiri, cuci sendiri, tanggung jawab atas kebersihan lemari sendiri, tanggung jawab atas kebersihan kamar, atas kebersihan asrama, fina yaitu apa? Serambi asrama, termasuk jalan yang ada di depan asrama, taman-taman, semua itu adalah kita urus sendiri. Bila butuh alat-alatnya kita beli dari uang kita sendiri dan kita pakai alat-alat itu untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Dengan didikan yang beginilah, maka para ahli pendidikan yang terkemuka seperti Dr. Sutomo, Dr. Ki Hajar Dewantoro sangat mementingkan didikan pondok. Dan didikan ini pula lah yang ditanamkan oleh bapak-bapak kita kepada kita sekalian, agar kita menjadi orang yang dapat menolong diri sendiri, bukan selalu meminta tolong dan menggantungkan diri kepada orang lain. Supaya kamu bisa melakukan, mungkin sebelum ini belum terbiasa, ya, ada yang lama masih belum juga terbiasa, ada yang baru di rumah dimanja sekarang dilepas oleh orang tua. Kamu harus sabar. Kalau ada kesulitan, jangan lari dari kesulitan, tapi terus kerjakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, sehingga akhirnya kamu terbiasa menolong diri sendiri dan tidak pernah minta tolong kepada orang lain, dan bila diperlukan kamu rela dan ikhlas memberikan pertolongan kepada orang lain. Indah apa tidak indah menjadi orang yang demikian? Masya Allah. Kamu nanti anak-anakku, dimanapun kamu berada, kalau kamu punya akhlak seperti itu, datangmu diharapkan, hadirmu dirindukan, dan ketika kamu pergi kamu dicari, dan kalau kamu mungkin sudah pulang ke rahmat Allah, kamu pasti akan ditangisi. Benar atau tidak? Indah apa tidak menjadi orang yang demikian? Ya. Baik, pendidikan yang lain yang kamu dapatkan di pondok adalah pendidikan kebebasan. Tetapi bebas yang bertanggung jawab, bebas dalam batas-batas pendidikan yang benar, bukan terlalu bebas yang justru bisa merusak alam pendidikan. Memang ada sebagian pondok membiarkan santri mbah karpe apa sudah, rambut mau panjang silakan, di pondok mau tidur 24 jam juga silakan. Tetapi itu adalah tidak benar, karena kebebasan seperti itu bukanlah kebebasan yang bertanggung jawab, bukanlah kebebasan yang terbawi,
yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Itu nanti bisa seperti hotel, tapi juga tidak seperti barak, tempat tentara, di mana segala sesuatunya diatur dengan ketat sehingga penghuninya merasa tidak memiliki kebebasan. Dia hidup seperti robot, dia hidup seperti anak wayang yang bergerak dan bergerik tergantung siapa dalangnya. Bukan. Pondok adalah tempat di mana kamu hidup dengan alam yang bebas, tetapi dalam batas-batas pendidikan yang bertanggung jawab. Karena itu disimpulkanlah, pondok itu bukan barak, bukan internat, dan juga pula bukan tempat indekos yang kamu bisa datang kapan saja, kamu juga bisa keluar kapan saja tanpa ada aturan. Itu semua tidak sesuai dengan alam pendidikan dan melenceng dari nilai-nilai pendidikan yang benar. Jadi kamu ada di pondok ini, anak-anakku, tetap mendapatkan kebebasan seluas mungkin dalam batas-batas yang tidak membahayakan pendidikan. Di dalamnya tetap ada disiplin yang ketat antara para siswa dengan para guru, dan antara semua warga yang ada di dalam pondok, di mana disiplin tersebut dilaksanakan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan. Yang siap silakan lanjut, yang tidak siap otomatis dia akan mundur dengan sendirinya. Baik, ini yang ketiga. Pondok itu bisa hidup karena di dalamnya ada nilai-nilai. Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan, yang menjadi sumber acuan dari seluruh kegiatan yang ada di dalam pondok. Secara umum, nilai-nilai yang ada di dalam pondok meliputi nilai-nilai dasar agama Islam, seperti iman, yang kemudian disimpulkan dalam istilah akidah. Kemudian nilai Islam yang berwujud syariah. Kemudian nilai ihsan yang berwujud akhlak. Baik iman maupun Islam maupun ihsan, ketiga-tiganya merupakan nilai dasar yang ada di dalam pondok ini. Yang kedua adalah nilai-nilai budaya bangsa. Sesuai dengan sejarah latar belakang pondok pesantren, nilai-nilai dasar Islam yang dikembangkan di pondok pesantren selalu disesuaikan secara harmonis dan akomodatif dengan budaya asli bangsa Indonesia,
sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Contoh, kamu cari sarung orang Arab, pakai sarung di Mekah, nggak akan ketemu. Orang Arab di sana pakaiannya pakai jubah. Lalu bagaimana sarung kalau dipakai orang Islam? Boleh, karena yang terpenting pakaian tersebut adalah menutup aurat, bentuknya terserah. Nah, di dalam budaya asli orang Indonesia kita menggunakan pakaian sarung, terutama ketika mau sholat dan ketika kita di malam hari. Nah, kalau kerja sudah gak ada yang pakai sarung. Ini namanya nilai-nilai budaya bangsa. Dan terus terang, sistem pendidikan pondok pesantren berikut lembaganya itu hanya ada dan dikenal di Indonesia dan beberapa negara sekitar, ya, yaitu Asia Tenggara. Cuman alhamdulillah eksistensi pondok pesantren di negara kita Indonesia jauh lebih diakui oleh negara dibanding pondok pesantren di negara lain. Bahkan di beberapa negara pondok pesantren sudah ditutup karena tidak mendapat perlakuan yang semestinya dari pemerintah setempat. Seperti misalnya di Malaysia. Di Indonesia luar biasa. Eksistensi pondok pesantren sudah betul-betul diakui, diafirmasi, direkognisi, bahkan juga difasilitasi oleh negara. Dalam Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Maka anak-anakku semua, ketika kamu masuk pondok pesantren, kamu memilih tempat yang benar, yang selama ini diakui oleh umat, yang selama ini diikuti oleh bangsa Indonesia, dan saat ini sudah diakui secara resmi oleh negara dan pemerintah. Alhamdulillah. Keberadaan pondok pesantren sudah setara dengan lembaga-lembaga formal yang dulu dilakukan atau dimulai oleh penjajah, diikuti oleh pemerintah, dan berlanjut sampai sekarang. Yang lain adalah nilai-nilai pendidikan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handa yani. Nilai-nilai pendidikan semacam itu juga ada di dalam pondok pesantren. Selanjutnya adalah nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan. Dari sejak awal pondok berdiri sampai sekarang, semua pondok pesantren dan warganya terlibat di dalam perjuangan dan pengorbanan. Salah satu contoh yang menjadi tokoh dan model adalah Pangeran Diponegoro.
Beliau adalah seorang santri, seorang kiai, dan dia adalah seorang pejuang yang berani melawan penjajah Belanda. Baik, dari sekian nilai yang ada yang menjiwai hidupnya pondok pesantren itu bisa diringkas menjadi 5 jiwa yang disebut dengan pancajiwa. Ibarat manusia, ya ini manusia. Ya oke, kalau kamu belum bisa belum menulis, ya tidak menulis, lihat saya aja. Ini saya hidup sekarang karena masih ada jiwa dalam diri saya. Kalau jiwa sudah dicabut, maka badan ini gak bisa bergerak, akan mati. Jadi mayit, jadi jenazah. Jadi supaya badan hidup, maka jiwa harus terus diasah dan ditumbuhkan. Demikian juga pondok anak-anakku. Pondok ini akan hidup sepanjang jiwanya masih ada. Tapi kalau jiwanya sudah tercerabut, sudah hilang, otomatis pondok itu akan mati. Dan itu sudah terjadi. Ada pondok yang mati, ada. Yang bertahan hidup juga ada. Al-Azhar sudah lebih dari 1000 tahun. Sekarang tetap hidup dan bersinar. Ya, Sidogiri itu sudah lebih 200 tahun. Terus berhidup sampai sekarang. Ya, Gontor sudah hampir 100 tahun. Terus berkembang dan memberikan cahaya bagi para pemuda Muslim Indonesia. Maka anak-anakku harus betul-betul memperhatikan 5 jiwa ini yang harus menjadi nafas kehidupan pondok dan warga yang ada di dalamnya. Para santri, para guru, para pimpinan, para pengasuh, keluarga pengasuh, para pekerja, semuanya harus menjiwai 5 jiwa ini. Jiwa yang pertama adalah jiwa keikhlasan. Subhanallah, sudah lebih ini waktunya. Ya, ini kamu siap-siap sholat duhur ya, jangan tidur. Setelah duhur baru tidur. Dah, ini waktunya lewat ini dah. Arti ikhlas adalah tidak pamrih, tidak ada niat memperoleh keuntungan kecuali semata-mata untuk ibadah mencari ridho Allah. Kiai ikhlas mengajar bukan untuk cari uang, bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tapi semata-mata ingin mendapat ridho Allah. Santri ikhlas belajar, membaca, menghafal, mengerjakan tugas, niatnya semata-mata ibadah karena Allah, mencari ridho Allah. Pengurus pondok juga demikian, ikhlas bekerja, ikhlas membantu, semata-mata untuk ibadah mencari ridho Allah. Jadi seluruh gerak-gerik di dalam pondok ini berjalan dalam suasana keikhlasan yang mendalam. Maka timbullah suasana hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat dan patuh, serta cinta dan hormat dengan segala keikhlasannya. Dengan demikian, maka setiap santri hendaklah mengerti dan menyadari arti lillahi ta'ala, arti beramal, arti takwa,
arti ikhlas, arti ridhallahi, yaitu mencari ridha Allah. Jiwa yang kedua adalah jiwa kesederhanaan. Sederhana bukan berarti pasif, nerimu. Sederhana bukanlah karena kita melat, bukan, karena banyak pula orang miskin tidak sederhana. Tetapi sederhana merupakan suatu kekuatan dan ketabahan hati. Sederhana dalam arti penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup dengan segala kesulitan. Jiwa kesederhanaan ini harus ditanamkan dalam kehidupan pondok. Bahkan harus ditanamkan dalam kehidupan diri kita masing-masing. Bukan karena kita miskin, kita kaya pun kita tetap harus hidup secara sederhana. Karena sederhana ini adalah suatu kekuatan batin yang luar biasa. Ini ada dalilnya, nanti saya terangkan lain waktu. Karena kesederhanaan bukan hanya ajaran dari pendahulu kita, ya, para pejuang, tidak, tapi memang ajaran dari agama kita. Al-barakatuh fil iktisad. Allah memberikan keberkahan ketika kita bisa hidup dalam suasana yang sederhana. Di balik kesederhanaan terpancar jiwa besar, berani maju terus dalam menghadapi perjuangan hidup, pantang mundur dalam segala keadaan. Bahkan disinilah hidup tumbuhnya mental atau karakter yang kuat, yang menjadi syarat bagi suksesnya perjuangan dalam segala lapangan kehidupan. Ya, alhamdulillah pondok kita juga menerapkan kesederhanaan, ya, bangunan juga sederhana, tidak mewah. Kalaupun nanti mungkin ini jadi pondok yang kaya, tetap jiwanya harus jiwa kesederhanaan. Yang ketiga, jiwa kemandirian, jiwa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, atau jiwa kesanggupan menolong diri sendiri yang disebut dengan self-help. Tadi sudah disampaikan tentang al-i'timadu 'alan nafsi, saya tidak perlu mengurai lebih banyak lagi. Langsung keempat, jiwa ukhuwah diniyah atau jiwa ukhuwah islamiyah yang demokratis antara santri. Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan atau ukhuwah yang akrab, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dengan jalinan perasaan keagamaan. Maka kemarin saya Ibu Nyai menitikkan air mata. Saya pun juga tidak bisa menghambatnya, mengalir juga air mata saya melihat janji atau hanya slogan wakaf pick up 2022.
bahkan kepada santri kelas 6 mungkin terlalu berat, kecuali kalau kegiatan-kegiatan tertentu mungkin dipangkas sampai bisa beli pick up. Tapi kalau digabungkan antara wakaf dari kelas 6 serta rasa prihatin yang timbul dari para santri semua, insya Allah pick up yang baru akan segera hadir ke tengah kita. Itu wujud daripada uhuwah. Ada persaudaraan luar biasa. Saya tidak menyangka itu, karena itu peristiwa yang sangat terbatas, dilokalisir, selesai. Saya gak pernah mungkin. Ternyata kemarin hadir dalam bentuk yang saya tidak mampu membendung titik-titik air mata. Dan saya berharap suasana ukhuwah yang terbangun di dalam pondok bukan hanya kita hidupkan di dalam pondok selama kita ada di pondok, tetapi juga setelah kita keluar dari pondok dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Seluruh santri Al-Masdukiyah dengan memupuk ukhuwah diniyah dan islamiyah dalam diri masing-masing, saya berharap semuanya bisa menjadi berkat umat ketika ada di tengah masyarakat. Berkat umat yang mungkin tersekat karena pandangan politik, yang mungkin terpecah karena pandangan keagamaan, yang mungkin terbelah karena kepentingan-kepentingan tertentu. Kamu bisa hadir menjadi perkat, semuanya terjalin dalam ukhuwah Islam. Ya, sungguh indah santri Al-Masdukiyah. Yang kelima adalah jiwa bebas atau jiwa kebebasan. Bebas dalam arti berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak, dengan tetap berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kenyataan hidup. Kebebasan itu kalau dulu ketika kita masih terjajah adalah bebas dari belenggu penjajah, bebas dari pengaruh kolonial. Tetapi sekarang bebas yang kita inginkan, bebas dari pengaruh yang negatif yang bisa menghancurkan masa depan anak-anakku. Karena itu kebebasan ini jangan sampai disalahgunakan sehingga terlalu bebas, akhirnya kehilangan arah, tujuan dan prinsip. Termasuk juga kebebasan yang positif adalah bebas dari belenggu tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang negatif, yang bisa menghambat kita untuk hidup berkembang. Contoh, ada pepatah, ini harus dibongkar sudah. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Ini sudah ditinggalkan oleh para sahabat. Ya,
salah seorang sahabat Nabi, coba bayangkan itu, yang ada di kota Mekah lalu hijrah ke Madinah, ternyata meninggalnya ada di Cina. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti apa? Dia sudah hijrah meninggalkan keluarganya demi apa? Demi kepentingan dakwah Islam. Ini kebebasan yang positif, bebas menentukan masa depan, bebas berdakwah di mana, tidak harus di daerah di mana kita dilahirkan. Nah, ini perlu keberanian ini. Perlu keberanian. Supaya kamu berani, ya, mari 5 jiwa yang tadi sudah dijelaskan betul-betul dihayati, ditanamkan dalam diri masing-masing, kemudian dilaksanakan secara nyata dan konkret. Saya ulangi, 1 jiwa keikhlasan, 2 jiwa kesederhanaan, 3 jiwa kemandirian, 4 5 jiwa kebebasan. Pahami dengan baik, hayati, tanamkan dalam diri kamu, wujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya Allah, kamu bisa menjadi orang-orang hebat. Amin ya rabbal alamin. Untuk babak pertama cukup sampai di sini. Sampai jumpa nanti malam. Babak kedua, sesudah ini kamu segera menuju kamar mandi untuk berwudu, jangan tidur. Kemudian sholat duhur, sesudah duhur wajib tidur. Pengurus wajib tidur. Ustadz-ustadzah juga wajib tidur. Jangan main HP, supaya nanti malam kita ada dalam keadaan segar. Nanti bangun 15 menit sebelum asar. Saya minta jikihah istirahat dulu, membaca Al-Quran sebelum asar, cukup membaca sholawat mu'alaik, lalu azan, setelah azan asar, sholat asar, setelah asar beraktivitas seperti biasa, mau nyuci silakan nyuci, mau membersihkan kamar mandi silakan, mau di rumah pengasuh, rumah guru, ustaz dan sebagainya silakan, istirahat, nyatat juga boleh, nulis boleh, menghafal juga boleh, ngaji Quran juga boleh, sampai menjelang naik ke musola atau masjid. Nanti bertemu lagi jam berapa Ustaz? Nanti malam jam berapa? Hah? Jam 19.30 setengah 8. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi salahuna wa salahukum wa ridha subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.